Oke, salam puji Tuhan, saudara semua. Kita doa dulu ya. Bapa, kami bersyukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Ampuni kami yang seringkali melakukan kesalahan, melakukan dosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak ingin lagi melakukan itu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang ajarkan, Engkau yang beri kami pengertian, berikan kami hikmat dan pewahyuan, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, saya akan bacakan langsung saja ya. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat Abraham ya, semua mau ya, akan membuat menjadi bangsa yang besar, memberkati, dan engkau akan menjadi berkat, namamu akan masyhur. Wah, luar biasa. Berkat Abraham ini seringkali dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, tetapi hari ini saya gak ingin ngomong, ayo terima berkat Abraham, ya itu baik, deklarasi baik, tetapi ada jalan menuju ke sana. Jadi kalau orang ngomong, aku mau terima berkat Abraham, tapi kelakuannya gak kayak Abraham, kelakuannya kayak Saul, kelakuannya kayak Yudas Iskariot gitu misalnya, ya gak bisa tuh. Jadi berkat Abraham ini diberikan Allah, diberikan Tuhan, bukan tanpa syarat. Nah, hari ini Tuhan ajarkan saya 3 hal apa yang dilakukan Abraham sehingga Abraham bisa mencapai destininya, bisa mencapai berkatnya, bisa mencapai janji-janji Tuhan. Hal pertama yang saya catat adalah Abraham berani keluar dari zona nyaman. Nah, ya, hal yang pertama, ingat, Abraham berani keluar dari zona nyaman. Kira-kira waktu itu Abraham dengan ayahnya Terah, kemudian dengan keponakannya Lot, juga dikatakan di sini, dari sanak saudaramu ada sanak saudaranya, dari rumah bapamu ada bapaknya. Semua ada, semua cukup. Wah, nyaman gak? Nyaman. Gak ada tantangan, gak ada masalah. Tapi kemudian tiba-tiba Tuhan berkata, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Suruh pergi, suruh keluar dari zona nyaman. Hari-hari ini saya sedang bergumul seperti saudara-saudara. Jadi beberapa bulan yang lalu saya itu ada perbedaan pendapat lah dengan teman gereja. Kemudian saya bingung. Saya sebenarnya ini sudah agak lama sih, tapi seterus saya ada di sana, saya percaya ketika kita ditempatkan Tuhan di sebuah komunitas, maka ada kehendak Tuhan di sana, ada tugas yang Tuhan ingin kita berikan. Jadi misalnya ada panggilan Tuhan di sana. Saya dulu sering ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok aku seringkali dikasih gereja yang seperti ini. Tapi Tuhan ngomong sama saya, kalau kamu sudah di gereja yang baik, maka kamu gak berguna. Ya, jadi saya seringkali seperti itu. Begitu juga saudara semua. Kalau saudara semua ditempatkan di gereja, di komunitas, atau di apapun juga itu, saudara pasti ada kehendak Tuhan di sana, ada tujuan Tuhan di sana. Nah, saya sudah di sana sekitar 3 tahun lebih lah. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat. Saya berpikir, ya sudahlah, daripada ribut juga nggak baik, saling membela diri, saling membenarkan diri sendiri, menurut saya nggak baik. Saya keluar saja, saya pindah gereja saja. Tetapi saya nggak mau seperti itu. Saya tanya Tuhan dulu, saya doa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kemudian memang Tuhan jawab seperti ini benar. Kalau sudah keluar saja. Tuhan jawab gitu. Oke, kalau gitu saya keluar. Saya izin, saya bilang, saya sementara di rumah dulu aja, sambil mungkin belum tahu saya ditempatkan Tuhan di mana, kebaktian di mana. Saya sempat WA salah satu pendeta yang nggak saya kenal.
dia punya gereja. Saya waktu itu WA, "Salam Pak, saya Lukas, keadaan saya seperti ini, saya harus pakai kursi roda, boleh nggak saya kebaktian di gereja Bapak?" Tetapi nggak dijawab, langsung diblokir. Oh, mungkin berarti Tuhan nggak tempatkan saya di sini. Kemudian saya WA salah satu pendeta juga yang ya kita saling kenal walaupun belum ketemu, tapi kemudian beliau telepon ngomong-ngomong dan banyak hal, tapi saya belum memutuskan ke sana. Bagi saya, gereja saya yang kemarin itu zona nyaman saya, karena semua sudah kenal saya, semua sudah tahu saya, nggak ada yang tanya-tanya. Kalau saya di tempat yang baru, otomatis banyak orang yang belum kenal, tanya-tanya dan lain-lain. Lagi pula, saya di gereja yang lama itu saya pembina youth. Ada satu hal yang sangat amat berat saya tinggalkan, yaitu anak-anak saya. Jadi bagi saya youth itu anak-anak saya. Semua anak-anak saya ingin mereka punya masa depan yang bagus dalam Tuhan. Saya ingin seperti itu. Saya punya visi seperti itu. Nah, tapi belum selesai dan saya harus tinggalkan. Ini sangat berat bagi saya. Jadi saya harus tinggalkan keluarga saya, anggap sanak saudara saya, anak-anak saya. Ini bukan sesuatu yang mudah. Saya bergumul, saya tanya Tuhan lagi, saya minta peneguhan lagi, saya tawar, bahkan saya negosiasi sama Tuhan. Tuhan, ya sudah, kalau gitu saya di sana jadi jemaat biasa, nggak usah pelayanan, daripada nggak baik. Tapi paling tidak saya bisa masih menasihati beberapa anak untuk jadi lebih baik. Saya juga masih main ke tempat mereka untuk ajak mereka nasihati hal yang baik, untuk berbuat yang baik. Saya masih seperti itu. Tetapi Tuhan diam saja. Tuhan nggak jawab. Sampai akhirnya Tuhan berkata kepada saya sesuatu. Saya doa terus. Saya tiap ada kesempatan saya kesini ke Getsemani, saya doa tanya Tuhan. Kemudian sampai Tuhan katakan sesuatu. Oke, kalau begitu kamu boleh di sana, tetapi dengan catatan. Nah, catatan ini ternyata gak bisa. Ternyata akhirnya saya tahu Tuhan yang benar. Ternyata gak bisa. Hari demi hari akhirnya terbuka banyak hal. Ya, berapa orang yang mungkin banyak hal, saya gak perlu cerita. Akhirnya saya tahu, iya, ternyata memang benar Tuhan, saya harus keluar. Nah, meninggalkan zona nyaman ini bukan hal yang mudah. Saya merasa gereja kemarin saya itu juga baik. Mereka memberi saya kesempatan untuk pelayanan. Mereka mau bersahabat dengan saya. Baik menurut saya. Jadi sesuatu yang sangat berat. Tapi ketika Tuhan bicara keluar, ketika Tuhan bicara pergilah, berani gak kita tinggalkan zona nyaman? Di tempat yang baru gak ada yang kenal saya, gak ada yang tahu saya. Saya mungkin harus, kalau misalnya biasanya orang kalau pertama kenal saya, dia akan tanya, "Kenapa Mas Lukas, rumahnya mana, ini kok bisa begini, kenapa?" gitu, macam-macam. Dan saya tuh orang yang bukannya nggak suka, karena dari dulu orang tanyanya sama semua. Ya kalau bisa saya rekam, tapi ya bisa saya jawab lah, singkat-singkat. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Hal yang paling berat bagi saya adalah ketika meninggalkan anak-anak saya youth. Itu hal yang paling berat sebenarnya. Tetapi mau bagaimana? Toh saya sudah negosiasi, saya sudah banyak hal saya katakan ke Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan yang benar. Saya harus pergi, saya harus tinggalkan zona nyaman saya. Itu hal yang pertama. Abraham untuk bisa mencapai destininya, untuk mencapai janji Tuhan berkat Abraham itu, dia harus pergi. Tinggalkan sanak saudaramu dan rumah bapamu. Dulu Pak Petrus Agung pernah khotbah bahwa arti nama Terah itu artinya tertunda, atau tadi saya lihat di kamus Alkitab, arti nama Terah itu jangka waktu. Jadi ketika Abraham tetap di Terah terus, destininya nggak kecapai. Ketika kita ada di zona nyaman terus, destiny kita tertunda, nggak kecapai. Saya tahu Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan punya rencana untuk memberkati kita sesuai berkat Abraham, akan membuat kita masyhur dan kita akan menjadi berkat. Amin ya, puji Tuhan ya. Oke, hal yang kedua, bagaimana cara meraih berkat Abraham? Yang pertama tadi adalah berani meninggalkan zona nyaman. Hal yang kedua, kita baca di ayat yang pertama, kalimat yang terakhir, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti sudah tahu belum?
negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti Abraham belum tahu negerinya. Dia belum tahu Tuhan akan bawa kemana. Tapi kenapa Abraham mau pergi? Kenapa? Karena saya catat Abraham fokus pada tujuan, bukan fokus pada masalah, bukan fokus pada tantangan. Saya tahu di gereja mana saja, dimanapun kita tempatkan Tuhan, kita akan menghadapi masalah, kita akan menghadapi tantangan. Sebenarnya kalau kita baca kisah Abraham ini, kemudian Abraham pergi, ada kelaparan, dia harus mengungsi ke Mesir dan macam-macam. Banyak tantangan dan masalah. Kalau kita lihat bangsa Mesir ketika dibawa ke tanah Kanaan oleh Musa, itu banyak masalah. Tetapi Abraham selalu fokus pada tujuan, fokus pada Tuhan, bukan fokus pada masalah, bukan fokus pada tantangan. Saya meninggalkan zona nyaman saya berat, tapi saya tahu ada destiny Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya harus fokus pada tujuan saya, bukan fokus pada masalah, tantangan. Sebenarnya ketika saya di gereja yang lama itu zona nyaman saya. Pertama, kakak saya mau nganter ke sana, jadi saya nggak perlu orang untuk minta tolong nganter. Tapi di gereja yang baru ini kan agak jauh, jadi harus ada yang nganter. Ini salah satu tantangan, ini salah satu masalah. Belum lagi mungkin situasi tempat yang sudah gak nyaman. Biasanya saya kalau di gereja yang lama bisa masuk duduk di belakang dan macam-macam, tapi ini gak bisa. Ini bukan zona nyaman saya. Tapi saya gak mau fokus pada tantangan, gak mau fokus pada masalah. Abraham tidak mau fokus pada tantangan, Abraham tidak mau fokus pada masalah, tapi dia fokus pada destiny. Kalau kita hanya fokus pada masalah, tantangan, kita akan lemah, pasti akan lemah. Wah, ngadepi orang ini seperti ini, orang itu seperti itu, pasti kita akan lemah. Akhirnya apa? Kita akan menyerah. Akhirnya kita apa? Enak di zona nyaman aja. Tetapi kalau kita fokus pada Tuhan, seperti Petrus fokus pada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air, berjalan di atas mujizat. Kalau fokus pada masalah, tenggelam. Jangan fokus pada masalah. Seperti Abraham ini, dia fokus pada tujuan, dia fokus pada Tuhan. Dia orang yang percaya Tuhan. Tuhan pasti punya rencana yang baik. Saya tahu Tuhan akan berkati saya di sini, akan pakai saya dengan luar biasa. Begitu saja. Entah dengan cara apa, saya juga belum tahu. Karena dikatakan sini, Abraham juga belum tahu ke tempat yang akan belum tahu dia. Saya juga belum tahu mau bagaimana, ini belum tahu. Saya hanya lakukan bagian saya. Saya tetap seperti ini. Saya tetap sharing, tetap lakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Tetap lakukanlah tugas-tugas. Tetap seperti itu. Saya tetap berjalan. Hal yang ketiga, tadi ada 3 poin ya. Yang pertama, berani keluar dari zona nyaman. Yang kedua, fokus pada tujuan, fokus pada Tuhan, bukan masalah atau tantangan. Hal yang ketiga saya bacakan di Yosua 24 ayat 2 dan 3. Ini masih sama sebenarnya. Yosua 24 ayat 2 dan 3. Yosua pasal 24 ayat 2 dan 3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Perhatikan dikata seperti ini. Dahulu kala Abraham waktu tinggal di Terah, dikatakan mereka beribadah kepada Allah lain. Ya, berani nggak untuk kita mencapai berkat Abraham? Kita nggak bisa berkelakuan seperti orang jahat. Dan kalau misalnya gini, saya diberkati seperti Abraham, tapi cari pesugihan, tapi nipu, ya itu bukan berkat Abraham. Itu namanya berkat setan, berkat dari iblis. Karena iblis itu juga bisa memberi berkat. Jangan salah, ketika Tuhan Yesus dicobai, iblis ngomong, semua ini akan aku berikan. Ya, jadi iblis itu juga bisa. Jangan salah. Di nanti 666 itu dia orang yang menguasai dunia dengan chip. Orang tidak bisa membeli dan menjual dan lain-lain. Itu berkat dari siapa? Dari iblis.
nggak bisa ya. Jadi ada berkat Abraham, juga ada berkat iblis. Nah, dikatakan ini berkat Abraham adalah ketika mereka mau meninggalkan Allah lain, ilah lain, meninggalkan berhala, meninggalkan maunya tadinya mengandalkan manusia, jadi harus mengandalkan Tuhan. Tadinya seperti itu. Waktu Abraham tinggal sama keluarganya, dia ikut nyembah berhala, ikut mengandalkan orang tuanya. Tapi ketika dia keluar, dia harus menyembah Tuhan, harus percaya Tuhan, tinggalkan dosa. Kalau kita hanya terus hidup dalam dosa, masih nipu, masih ya seperti tadi saya katakan, misalnya cari wangsit, dukun dan macam-macam, ya itu bukan berkat Tuhan untuk Abraham, bukan berkat Abraham, tetapi berkat dari hal yang tidak benar. Berkat Abraham adalah ketika kita pertama berani tinggalkan zona nyaman, fokus pada tujuan, dan ketiga tinggalkan dosa, tinggalkan ilah lain. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kepandaian. Ya, berusaha, harus bekerja, harus. Orang yang nggak bekerja jangan makan. Tetapi dalam kesemuanya itu, Tuhanku tetap Engkau. Aku tetap mau mengandalkan Engkau, Tuhan. Bukan mengandalkan pekerjaan, bukan mengandalkan kepandaian, bukan mengandalkan perusahaan. Lakukan yang terbaik di tempat kerja kita, di tempat usaha kita. Tetapi dalam kesemuanya itu, aku mengandalkan Tuhan. Ya, saya kira itu saja. Kalau kita mau menerima berkat Abraham, paling tidak 3 hal ini harus kita lakukan. Ya, berani keluar dari zona nyaman, fokus pada tujuan, dan yang ketiga, tinggalkan ilah lain, tinggalkan dosa. Saya kira itu saja. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Semua adalah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau ajarkan kami untuk terus berani fokus padamu Tuhan, untuk tinggalkan zona nyaman kami, untuk tinggalkan semua dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Biar mulai hari ini kami mau memandang Engkau saja Tuhan. Kami mau bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang Kau katakan, kami mau melakukan Tuhan. Apapun resikonya, sekalipun itu keluar dari zona nyaman kami. Terima kasih Bapa. Biar Engkau Bapa yang menuntun kami, terus membawa kami dalam kebenaran-Mu, sehingga kami bisa menerima berkat-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang terus menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus yang terus ada di dalam kami, terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.